wa yusiru lan lirihna sapa imam biduha istitahi kelan doa kita wa ta'awud kal munfarid kaya dene wong kang salat ijen. Kalau memang pindah haluan itu bukan karena sikap, bukan karena perbuatan yang bisa dilihat banyak orang, hanya hati saja, tidak usah diomongke, tidak usah diumumke. Seperti halnya doa kita, doa ta'awud itu kan nggak ada sikap yang berubah dengan hubungannya karo jamaah. Ya sudah, nggak usah dikeraskan yang semacam itu. Nah, ini urusan pribadi. Donga iftitah dengan siri, ta'awud dengan siri. Nah, kalau untuk urusan Fatihah, wa yajharu lan banterna sapa imam bil Fatihah wa surah fi jami'i subhi wa ulatil maghrib wal isya. Kalau dalam masalah Fatihah lan surat, iku keraskan untuk salat subuh, 2 rakaatnya maghrib dan 2 rakaatnya isya, dan sirikan di dalam zuhur lan asar. Dalam hal ini kenapa? Ini urusan dogmatif. Dogmatifnya bagaimana biar kita tahu hikmahnya. Dulu niku Kanjeng Nabi kalau waktu sholat malam maghrib dan isya dikeraskan 2 rakaat, kalau subuh dan subuh, kalau zuhur dan asar tidak. Kenapa? Karena ketika waktu ketika siang kalau dikeraskan orang-orang kafir mendengar. Lah lek bengi maghrib wong kafir wis turu. Kan ora enek istilah gak ilok, istilah makruh kan gak enek. Kalau kita kan sholatnya maghrib sebelum isya itu hukumnya makruh karena masalahnya ada hubungan tanggungannya dengan sholat isya. Kalau non Islam gak ada makruhan, gak ada apa, gak enek hubungan tanggungan sholat wae. Maghrib wis turu. Ah, engko tangine ora subuh. Jam 8 jam 7 katanya orangnya apa-apa krip-krip langsung berangkat kok ngorene urusan sholat kok. Lah sehingga ketika waktu malam itu mereka tidur kalau kita keraskan, tapi tidak melebihi. Kita keraskan di dalam masjid dia nggak dengar, sehingga tidak memaki-maki, tidak mencaci maki. Tapi kalau waktu siang kita keraskan dia selalu lewat lalu lantang. Lalu lalang jadi mendengarkan. Kalau mendengarkan nama Allah disebutkan dia muring-muring, dia ini misu-misu. Nah dalam hal ini kita tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan dia itu misu-misu, yang mengakibatkan dia memaki-maki kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Jangan sekali-kali engkau maki-maki kepada orang yang menyembah kepada selainnya Allah, karena dia akan memaki-maki kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karenanya jangan melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang akan menghina kepada agama kita, termasuk adanya teroris, adanya orang yang selalu menjual agama, politik, istilahnya identitas ini, politik identitas. Ini akan mencoreng pada agama kita sendiri. Dianggap agama kita seperti itu. Enggak ada semacam itu. Wong takbir digawe demo itu terlalu besar itu nggak? Allahu Akbar terlalu besar. Gusti Allah jejak didi. Gusti Allah ketijak demo sing urusane hanya urusan sego bungkus nggak? Nasi bungkus. Masya Allah. Dan tidak selalu tidak mau mengakui kebenaran orang lain, hanya dirinya saja yang benar. Ini yang repot negeriku. Jangan sekali-kali semacam itu dulu. Oleh makanya aturan dari Kemenak, Mbak Yakut Komas tentang masalah speaker alias toa itu dibatasi. Itu benar nih. Kalau memang kita betul-betul lakunya benar. Wong kita niku ya didelok didelok lingkungan di mana niku kudu harus dipertimbangkan. Tempat pujian. Pujian niku api. Tapi tidak harus pakai speaker banter. Tidak harus pakai speaker banter. Karena apa? Kalau pakai speaker banter ya mengganggu kepada orang apa tidak.
Luki bagus iya, tapi mengganggu orang lain dan orang lain juga melakukan hal yang baik. Nah, kalau orang yang tidak punya kegiatan yang di situ membutuhkan konsentrasi, mungkin gak paham sing kaya ngoten niku. Niki tanpa urusan orang Islam, orang non Islam, apalagi non Islam. Saya sendiri niku. Nah, niku biasa saya ngaji. Terus kadang-kadang saya tuh napa niku Zoom Faksul Masail, Zoom rapat dengan PB di tempat saya sendiri di rumah. Niku pas waktu zuhur kadang belum selesai, waktu azan belum selesai. Terus azan buan terus kemarin ujian kacau balu. Ini hal yang lebih penting yang macam ini juga betul ini. Kacau balu. Wazane baten mari azan ujian Allahumma. Bukan berarti gak boleh, tapi kita lihat. Harus tahu. Makanya kula niku termasuk golongan yang tidak setuju dengan ujian di speaker keras itu semacam itu. Karena apa? Saya sering merasa terganggu sendiri itu sering. Ngoten lho. Lah nggih, wong kula niku cedhek masjid, ndekan kula niku ya ana musala. Klek ya wazane buan terus merono mari azan terus ujian banter. Lah, waktu saya konsentrasinya di dalam masalah musyawarah, dalam masail pakai Zoom niku kan di sana juga sama waktunya kan dengan Jakarta. Plek. Ini gimana gitu kan? Aku bingung nih. Nah, ini mulane saya merasakan semacam itu, makanya perlu diatur kekerasan tua itu bener. Nah, orang-orang yang tidak paham disuruh polkan. Kalau azan saja nggak masalah. Azan, nulis. Tapi azan sendiri yo jangan semuanya mungkin azan selungkas azan mana gak bareng selungkas azan mana gak bareng. Aduh, dan semacam ini gitu. Nah, makanya azan itu kesunatannya hanya sekedar kira-kira orang-orang yang ikut jamaah niku teko sing jamaah niku mawon. Nah, zaman pembuan terno padahal mereka gak pernah teko nang kono lho kan. Kene gunane ngoten. Niki urusan tua ini semacam itu. Kita tahu maca Quran di masjid itu bagus, tapi kalau mengganggu orang tidur haram. Dikeraskan sampai mengganggu orang tidur haram. Nggih, pakai orang tidur. Nggih. Padahal baca Quran. Ya jadi yo sampean kerasno maca biasa ngoten mangken yo ora apa-apa. Lah lalu sing bener bagaimana masalah Quran keras ketika Sidina Abu Bakar niku lek salat lirik banget. Abu Bakar lek salat walon banget sampai dirinya enggak krungu, wong senenge enggak krungu. Lek Abu Bakar lek Sidina Umar lek takbir bawat. Allahu Akbar. Akhirnya ketika Sidina Umar takbir itu banyak orang keluar karena dikira komando perang. Nah, terus ketika kedua orang ini ketemu geger sinjari Abu Bakar, ya Umar, anta latanku man asobah. Kuwe kuran tuh orang undang wong sing budek. Ora usah banter-banter Gusti Allah wis krungu. Lek jare Abu Bakar dina Umar, wong ibadah iku ketokno kesemangatanmu. Aja lembek kaya ora ngono ndek. Semangat. Ini ojo koyo menguran niat ngono wae. Nah, akhirnya ketika lapor nang Kanjeng Nabi kali Kanjeng karo Gusti Allah dikai jawaban ora banter-banter ora alan-alan wala tajar bisalatika wala tuqabit wabdaqi baina zalika sabila sing tengah-tengah aja terlalu keras aja terlalu lembek. Berarti ukurannya bagaimana perlu dilihat dari situasi kondisi wa domisili dan kebutuhan. Nek salat jamaah ngeten bagi makmum jadi banterno malah ganggu wong. Gimana? Ya sing penting awak dhewe dikrungu. Tapi bagi imam dikeraskan. Bagaimana? Kerasno kira-kira makmume mawon krungu, aja sampai dikerasno pakai speaker. Allahu Akbar. Allah ganggu. Di masjid ae sing jamaah krungu ayo wis to.
Nah niki ngoten. Lah azan keraskan. Nah kira-kira wong sing biasa jamaah mriku datang. Jamaah aku azane pawanten. Nah pujiane sawuhe jamaah beriman karo makmum loro tok. Mergo sing ngenteni imam ngenteni jamaah, ngenteni orang ngenteni imam enggak ngenteni makmum. Nah, pujian terus ana wong makmum siji tek langsung dikomati terus diimami dhewe. Lha ora enek maneh. Lha ngoten. Lah nek nggon kula niku majemuk mboten wonten qiraah niku. Ya ora enek pipi padane dianune. Dadi kok Jumat ya wis golek pas wayahe perhatian budal jam 11 nanti beduk deng kowe Jumat ngoten tok wis ngono. Nah kowe jarang wis meh jam 12 ya dibeduk ngono ora enek qiraah ora enek apa ya kowe gelem teko karepmu enggak gelem teko ya karepmu lek karo lek iki Jumat ya memang wis enek pentung lek ngoten mawon ya. Wong kenyataane waca qiraah terus niku bukan malah mempercepat, tidak malah memperlambat. Kenapa? Orang itu tidak akan datang ora sik qiraah. Ngono kok ya. Sik qiraah. Nah, yo akhir golek mari kira baru padha budal kletek-kletek. Nah, niki kan menene lho qiraah terus ora usah kaya qiraah-qiraahan wis wayahe mulai ngoten mawon. Golek dal qiraah ngajian ngeten mawon. Sadurunge dikai qiraah. Oh, wong-wong ora budal. Sik ngenteni qiraah mari sik. Lah nggih kok mari baru teko. Nanti ora usah dikai wayahe ngaji ngeten mawon. Nah, untuk waktu untuk memberitahu wong niku lek biasa ngamal akan dapat hidayah. Biasa misalnya malam Senin ngaji kan begitu malam Senin mesti roh. Ngoten niku anune ngoten mulane ya mayahdillahu fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah masih kok speaker lepaken ora hidayah maka ora hidayah boten mawon sepenak-penakan. Lah niki urusane banter-banteran wis ora usah. Hormat banter-banteran akhirnya malah jadi sing enek riyak api-apian gede-gedean tua banter-banteran tua ngene. Sehingga sing nglakoni ya dudu awake engko maca Quran ya sing maca kaset waktu takbir ya sing takbir kaset pahami awake turu kabeh. Nah. Yes. Pun wa yusir bitali jabat ta'awud kan munfarid. Dadi lek waktu bengi niku wong kafir padha turu. Mulane ketika waktu dulu niku waktu malam, wong metu malam niku malah aman. Karena itu Kanjeng Nabi dawuh la yamna'anna hadukum rayamna'anna jarot apapun nisaakum ayakhrijna laila. Aja kok cegah bojo-bojomu wong wedok sing kate nang masjid dalam waktu malam. Mergo apa lek waktu malam singen iku aman. Mergo wong padha wong kafir padha turu. Tapi lek daerah kita beda. Lek aman malah lek bengi malah gak aman lek awan. Lek aman mergo kakek wong Islami ngoten lah. Tapi wong Islam juga membahayakan. Mergo wong Islam sing Islam mawon enggak khusyuk temenanan roh wong wedok ya membahayakan. Akhirnya justru kalau malam bahaya lek siang malah enggak membahayakan. Wa ulatal maghrib wal isya wa kadzalika al munfarid wa kadzalika mungkin aja dibanterno dadi sirina sapa al munfarid wa yajharu bi qouli amin fil jahriyati pun gila kula terusaken nggih terus sae dawuhe Pak saya pusingan maksimal sak jam mawon ngoten-ngoten ha niki pun sak jam tapi kula mboten kedah mboten kalau persilakan sak jam niki wonten pertanyaan napa mboten lek wonten pertanyaan nggih kita layani ngoten lho nggih. Tapi masa penyampaian materi kok batasi sak jam mawon sebagaimana pesane Pak Saipul. Nah, kok jarene lek suwe-suwe ya iso bosen macam nggih. Nggih lek wonten monggo lek enek ya wis. Nggih.